Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prakoso dari semester 5 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menerangkan buku e-book dari berjudul Jaringan Komputer untuk Pemula dari Fauzan Prasetyo Eka Putra, MKom, dan Muhammad Umar Mansur. Jaringan komputer untuk pemula ini tulis oleh Fauzan Prasetyo Eka Putra Kom dan Muhammad Mansur, diterbitkan cetak dari Saudara Buku. Kita langsung bab 1. Jaringan komputer di internet dan internet. Internet ini bisa dibilang adalah sistem rekayasa terbesar yang pernah dibuat oleh umat manusia dengan ratusan juta komputer yang terhubung. Tautan komunikasi dan sekelar memiliki miliaran pengguna yang terhubung melalui laptop, tablet, dan smartphone. Dengan berbagai hal baru terhubung dengan internet, termasuk konsol game, sistem pengawasan, jam tangan, kacamata, termasuk timbangan badan dan mobil. Jadi pembahasan kali ini kita akan belajar bahwa internet dan jaringan dari jaringan, dan kita akan belajar bagaimana jaringan ini terhubung satu sama lain. Apa itu internet? Internet dalam buku ini kita menggunakan internet publik, jaringan komputer tentu untuk prinsip utama yang mendiskusikan jaringan. Menjawab pertanyaan ini, pertama kita menggambarkan Moore dan baut internet. Definisi Moore dan baut: sistem akhir terhubung oleh jaringan tautan komunikasi dan saklar paket jenis tautan komunikasi yang terdiri berbagai jenis media fisik, termasuk kabel koaksial, tautan tembaga, serta optik dan spektrum radio. Tautan yang berbeda dapat mengirimkan data pada kecepatan yang berbeda dengan laju mengirimkan tautan diukur bit atau detik, bit per detik. Ketika suatu sistem ujung memiliki data yang dikirim ke sistem ujung lain, sistem ini akan mengirimkan segmen dan data menambahkan header di setiap segmen. Yang kedua itu definisi servis atau layanan. Internet juga termasuk juga sebagai infrastruktur untuk menyediakan layanan ke aplikasi. Selain aplikasi tradisional seperti email dan penjelajahan web, aplikasi internet termasuk aplikasi smartphone dan tablet untuk perpesanan internet, pemetaan dengan informasi lalu lintas yang dalam waktu nyata, streaming musik dari cloud, streaming film, televisi, jaring sosial online, konferensi video, game multiplayer, dan rekomendasi berbasis lokal sistem. Aplikasi disebut dikatakan aplikasi terdistribusi karena melibatkan banyak ujung sistem yang saling bertukar data yang penting. Aplikasi internet ini pada sistem akhir tidak berjalan di switch paket dalam inti jaringan. Meskipun paket switch ini memfasilitasi pertukaran data antar sistem akhir, tak peduli dengan aplikasi yang merupakan sumber atau tenggelamnya data. Terus itu apa itu protokol? Itu satu analogi manusia. Untuk memahami gagasan protokol jaringan komputer, terlebih dahulu kita mempertimbangkan beberapa analogi manusia karena kita mengeksekusi protokol sepanjang waktu. Protokol manusia menyatakan bahwa seorang pertama kali menawarkan salam atau hai untuk memulai komunikasi dengan orang lain. Secara implisit seorang kemudian mengambil respon hai dengan ramah sebagai indikasi bahwa seorang dapat melanjutkan dan berkomunikasi. Hal yang berlaku di jaringan dibutuhkan dua atau lebih. Protokol jaringan itu mirip dengan protokol manusia, kecuali bahwa entitas yang bertukar pesan dan mengambil tindakan adalah komponen perangkat keras atau perangkat lunak. Jadi beberapa perangkat, misalnya komputer, smartphone, atau tablet, atau router, atau perangkat yang mendukung jaringan lainnya. Itu lanjut kita B, tepi jaringan. Kita mulai dengan di bagian ini tepi jaringan dan melihat komponen yang paling sering kita jumpai, yaitu komputer, smartphone, dan perangkat lain digunakan kita setiap hari. Komputer dan perangkat lainnya tersebut terhubung ke internet seiring disebut sebagai sistem akhir karena mereka duduk di tepi internet. Sistem akhir juga disebut sebagai host karena mereka menghost, yaitu menjalankan organisasi, yaitu satu mengakses jaringan. Saat ini dua jenis broadband perumahan paling umum adalah digital superline DSL dan kabel. Perumahan memperoleh akses internet DSL dari perusahaan telepon lokal yang bernama Telco, menjadikan akses telepon lokal. Jadi ketika DSL digunakan, telekomunikasi pelanggan juga miliknya ISP. Model DSL biasanya setiap pelanggan menggunakan saluran telepon yang ada untuk bertukar data dengan digital superline akses multiplexer DSLM yang terletak di kantor pusat lokal Telco. Model DSL rumah mengambil data digital menambahkan nada frekuensi tinggi untuk mengirimkan melalui kabel telepon ke kantor pusat. Sehingga sinyal analog dari banyak rumah semacam itu diterjemahkan kembali ke dalam format digital DSLM. Media fisik ini saat mengirim dari sumber ke tujuan melewati serangkaian pasangan transmitter receiver. Untuk setiap pasangan transmisi receiver bit dikiriman dengan menyebarkan gelombang elektromagnetik atau pulsa optik yang melintasi media fisik. Contoh media fisik yaitu termasuk twisted wire, kawat tembaga, kabel
koaksial, kabel serat optik, multimode, spektrum radio terestrial dan radio satelit spektrum. Ini jaringan. Paket switching dalam aplikasi sistem akhir merupakan pesan lain dapat berisi apapun yang diinginkan oleh perancang aplikasi untuk mengirimkan pesan sistem ujung sumber akhir dari tujuan. Sumber memecah pesan panjang menjadi golongan data kecil sebagai paket, yaitu antara sumber dan tujuan. Setiap paket melakukan perjalanan untuk tautan komunikasi dan sekuler paket. Itu dua jenis yang utama, yaitu router dan link layer switch. Paket yang ditransmisikan tiap tautan komunikasi dengan kecepatannya sama dengan laju transmisi penuh dari ke tautan tersebut. Itu dua switching, ada dua pendekatan berdasarkan untuk memindahkan data melalui tautan jaringan dan sekuler. Circuit switching dan paket switching. Dalam jaringan circuit switching, sumber daya dibutuhkan panjang jalur atau buffer link transmission rate untuk menyediakan komunikasi antara sistem akhir disettingkan untuk durasi sesi komunikasi antar sistem akhir. Nah, yang ketiga ada network. Kita melihat sebelumnya bahwa sistem akhir PC, smartphone, telepon web, email, dan sebagainya terhubung ke internet melalui akses ISP atau akses ISP dapat menyediakan konektivitas kabel atau kabel menggunakan berbagai akses teknologi termasuk DSL, kabel, FTTH, Wi-Fi, dan seluler. Itu keterlambatan kehilangan throughput dalam paket switched network. Gambaran umum keterlambatan dalam jaringan paket switched yaitu suatu paket dimulai pada sebuah host atau sumber melewati serangkaian router dan mengakhiri perjalanan di host lain atau tujuan. Perjalanan dari paket dari satu node atau host atau router ke node berikutnya. Di sepanjang jalur ini, paket tersebut mengalami beberapa jenis keterlambatan masing-masing node sepanjang jalan. Keterlambatan antrian dan kehilangan paket. Antara antrian mereka kepadatan yang terbatas, meskipun kapasitas antriannya sangat besar tergantung pada desain dan biaya router. Karena kapasitas antrian terbatas, menggunakan paket tetap terlalu mendekati hingga ketika intensitas selalu mendekati 1. Sebagai gantinya, sebuah paket dapat tiba untuk menemukan antrian penuh. 3. Keterlambatan ujung ke ujung atau end of delay. Untuk memahami konsep ini, anggaplah kita sebuah router N1 antara host sumber dan host tujuan. Kita anggap saja untuk ini bahwa jaringan tidak kebobolan atau sehingga penundaan antriannya dapat diabaikan. Penundaan pemesanan di masing-masing router pada host sumber adalah drop. Laju transmisi keluar dari masing-masing router dan keluar dari host sumber adalah R-bit atau detik. Dan propagasi di setiap tahunnya adalah DPROS, penundaan model terkumulasi. Nah, 4. Hasil dari dalaman jaringan komputer. Selain penundaan dan kehilangan paket, ukuran kinerja penting lainnya dalam jaringan komputer adalah end-to-end throughput. Untuk beberapa aplikasi seperti telepon diharapkan untuk memiliki penundaan rendah dan throughput instan secara konsisten di atas beberapa ambang batas, misalnya lebih dari 24 kbps untuk beberapa aplikasi telepon internet dan memiliki 256 kbps untuk beberapa video aplikasi waktu nyala. Lapisan protokol model layanan. Satu itu arsitektur layer. Layer kontrol protokol untuk memberikan struktur pada desain protokol jaringan, perancangan jaringan, pengatur protokol perangkat keras jaringan, dan perangkat lunak yang mengimplementasikan protokol dalam lapisan. Yang B, application layer, yaitu aplikasi adalah tempat aplikasi jaringan dan protokol lapisan aplikasi berada. Yang C, transport layer, lapisan transport internet, perangkat pesan layer antara aplikasi endpoint. Yang ketiga, network layer, lapisan jaringan internet bertanggung jawab untuk memindahkan paket lapis jaringan yang dikenal sebagai datagram dari suatu host ke yang lain. Yang E, link layer, itu lapisan jaringan internet merutekan datagram melalui serangkaian router antara sumber dan tujuan. Yang F, lapisan fisik, sedangkan tugas dari layer link adalah memindahkan seluruh dan dari suatu elemen ke jaringan elemen yang berdekatan. Model OSI terbentuk ketika protokol yang akan menjadi protokol internet yang masih baru dan hanyalah salah satu dari banyak suite protokol yang berbeda dalam pengembangan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.